Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar roh hikmat, pewahyuan, pengertian mengalir atas hidup setiap kami. Turun buat setiap kami. Kau memperlengkapi setiap kami. Memberi hidup kami Tuhan, hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau baca firman-Mu, kami mau dengar sharing pagi hari ini. Biar setiap sharing ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi bekal dalam hidup kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Shalom. Nah itu dia. Oke. Dimulai dari Yohanes. Saya tertarik ketika waktu kemarin kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Siapa yang hadir di tempat ini saudara? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Nani, betul saudara? Kenapa yang ditemuin Petrus? Betul kan? Kenapa yang ditemuin Maria Magdalena? Nah, kenapa lagi yang ditemuin Thomas? Dan kenapa Yohanes yang katanya murid kesayangan Yesus, murid yang bersandar di dada Yesus, lah kok nggak ditemuin? Ayo, ada yang bisa jawab saudara? Ada yang bisa jawab? Nanti saya kasih voucher kalau saya bisa jawab. Nah itu dia. Ada yang bisa jawab saudara? Saya merenungkan saudara. Oh iya ya Tuhan, kenapa ya? Kok Yohanes kok nggak ditemuin gitu loh? Kok yang lain-lain yang notabene seperti itu ditemuin? Betul? Memang Yohanes ditemuin bersama-sama saudara, betul? Nggak ditemuin secara khusus, betul? Tapi ditemuin secara korporat, bersama-sama. Banyakan ketika Yesus menampakkan diri Petrus, di situ juga ada Yohanes. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, di situ juga ada Yohanes. Tapi kenapa nggak secara pribadi? Betul saudara? Mengapa? Pertanyaannya mengapa Yohanes tidak ditemui secara pribadi? Gitu. Memang Alkitab nggak mencatat saudara. Betul kan? Alkitab nggak mencatat itu. Tapi ketika saya bertanya-tanya sama Roh Kudus, temu-temu Roh Kudus tuh ngomong ke saya seperti ini saudara. Ini Roh Kudus terangin ke saya loh saudara. Ya. Kenapa Yohanes tidak ditemui? Kok Maria yang ditemuin? Roh Kudus ngomong gini, Maria itu, Maria Magdalena ya, bukan ibu Yesus, ini Maria Magdalena saudara, yang ditemuin Yesus kan. Sangat-sangat sedih banget, sangat-sangat terluka banget. Dan dia hampir-hampir kehilangan kendali dalam hidupnya. Betul? Dia sangat sedih, sangat sedih. Yang nangis terus. Dan akhirnya ketika Yesus bangkit di hari ketiga, yang ditemuin siapa? Maria. Betul? Saya pernah sharing di tempat ini. Mujizat yang Tuhan lakukan ketika dia bangkit dari kematian adalah apa coba? Ada yang bisa jawab? Mujizat yang pertama ketika Yesus sudah bangkit dari kematian adalah menghapuskan air mata. Betul saudara? Yesus sudah bangkit dan dia juga akan menghapuskan setiap air matamu. Amin. Itu mujizat yang pertama saudara. Dia menghapuskan air mata dari seorang yang bernama Maria Magdalena. Terus yang kedua saudara, lah kok Petrus? Kenapa ditemuin? Percayalah saudara, Petrus lagi dirundung namanya rasa bersalah. Saudara tahu, Petrus itu kembali mancing saudara. Kembali menjadi penjala ikan saudara. Melakukan pekerjaannya yang dahulu. Dia hilang visi, dia hilang misi. Dan dia dirundung yang namanya rasa bersalah. Dan Yesus sangat mengasihi Petrus. Makanya dia ditemui. Betul saudara? Dia ngerasa bersalah. Aku sudah berkhianat sama guru. Aku sudah berkhianat sama guru. Dan akhirnya Tuhan mau gak mau harus menemui dia secara pribadi. Mengobati semua luka-lukanya. Betul? Lah Thomas, lah kenapa? Kok Tuhan ngomong sendiri, Thomas,
menyapa sendiri. Kenapa? Thomas diliputi dengan rasa keraguan yang sangat mendalam. Semua muridnya berkata, aku sudah lihat Yesus, aku sudah lihat Yesus. Tapi Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku itu, aku tidak percaya. Dan hari itu keraguan dari Thomas dijawab Yesus secara pribadi. Ini aku, Thomas. Yohanes, dia murid yang sangat dikasihi. Yohanes, murid yang dekat dengan Yesus. Dia bahkan menyenderkan kepalanya. Dia tahu detak jantung Yesus. Dia tahu luar dalam Yesus. Dan dia nggak butuh yang namanya penguatan lagi. Dia nggak ragu lagi. Dia nggak sedih karena dia tahu dia sudah menangkap apa yang gurunya katakan. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan dia tahu ini adalah jalan kemenangan. Salib adalah jalan kemenangan Yesus untuk menebus setiap dosa manusia. Seringkali kita nggak bisa ngelihat gambaran besarnya, saudara. Seringkali kita seperti Petrus, seringkali kita seperti Maria Magdalena, seringkali kita seperti Thomas yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan yang namanya rasa bersalah akan masa lalu. Tapi Yesus ada buat hidup saudara dan saya untuk menebusnya, supaya hidup saudara dan saya hidup berkemenangan. Amin, saudara. Yohanes ditemuin gak, saudara? Pada akhirnya ditemuin, saudara. Ketika di Pulau Patmos. Betul, saudara? Ketika dia ada di Pulau Patmos, di Wahyu 1 ayat 17 berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika Yohanes lagi merasa lemah, lagi merasa takut, lagi merasa tidak ada apa-apanya, dia Tuhan secara pribadi datang kepada Yohanes. Ini Alkitab mencatat loh, saudara. Dia Tuhan yang sangat tahu mengobati setiap kelemahan kita. Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Hari ini, saudara, dia Tuhan yang sudah datang buat hidup saudara dan saya. Menguatkan di dalam kesesakan sekalipun, dialah Allah Immanuel. Yohanes butuh. Pada waktu itu dia lagi dihukum di Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Hari ini Tuhan secara pribadi berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang sanggup memelihara hidupmu dan hidupku. Sekalipun dalam lembah kekelaman sekalipun. Sekalipun di dalam kegelapan sekalipun. Biar cahayanya, gadanya, tongkatnya yang menghibur saudara dan saya. Amin. Itu yang mau saya sampaikan di awal, saudara. Hari ini saya juga akan menyampaikan, mari kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus sebagai saksi-saksi Yesus. Amin. Mau jadi saksi Yesus? 40 hari Yesus ada di dalam dunia setelah kebangkitannya. Betul, saudara? Dia naik ke surga dan mempersiapkan untuk rumah buat setiap kita. Amin. Percaya, saudara? Saudara ini cuma numpang di dalam dunia ini. Betul? Cuma sementara, amin. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan titipkan, itu semua hanya titipan. Sementara, amin. Karena kita ini adalah warga dari kerajaan surga. Amin. Ngomong kanan kirinya. KTP-mu KTP surga loh. KTP-mu KTP surga loh. Amin. Kita ini warga kerajaan surga. Amin. Jadi hidup ini cuma sementara. Betul? Orang dunia ngomong hidup cuma sekali, nikmatin aja.
Betul? Tapi kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita nggak punya prinsip seperti itu. Hidup cuma sekali, hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Yang di dunia cuma fana. Amin. Wah, ngomong gampang Pak. Nanti pulang dari tempat ini habis PW mumet lagi. Ya benar saudara. Tapi saudara, masih ada tapinya. Masih ada Yesus. Masih ada Tuhan. Dia Tuhan yang akan memberi kekuatan dan pengharapan di dalam masa-masa hidup saudara. Amin. Di dalam 40 hari setelah Yesus naik ke surga, 40 hari dia naik ke surga, dia memberikan pesan terakhir saudara. Betul? Nah, di tempat ini ada yang dapat pesan terakhir dari papa mamahnya yang sudah meninggal atau dari emak engkongnya, pesan terakhir enggak? Hah? Enggak ada ya saudara ya. Terimanya cuma, oh saya terima warisan. Wah, puji Tuhan saudara. Boro-boro katanya terima warisan, terima utangnya iya. Nah, itu lagi. Saudara, biasanya kalau orang memberikan kata pesan terakhir, itu luar biasa enggak saudara? Hah? Yesus itu sebelum naik ke surga, dia ngasih pesan loh. Ada yang tahu pesannya enggak? Hah? Nah, sekarang kita mau baca hari ini ya saudara ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Kisah Para Rasul 1:8-9. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Menerima kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini pesan terakhirnya saudara. Kamu, saya, semuanya yang di tempat ini, bahkan yang streaming, akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Minggu-minggu kemarin ketika saya sharing. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita dimampukan untuk berpikir, bertindak, berperilaku, berkarakter seperti Yesus saudara. Betul. Tapi syaratnya adalah terima Roh Kudus. Tubuh ini fana saudara. Tapi Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan hari itu dia naik ke surga. Betul saudara. Hari itu semua tercengang saudara. Hari ini semua rata-rata kita sudah pernah naik pesawat saudara. Betul. Jadi ketika kita dengar Yesus naik ke surga. Oh, itu teknologi yang udah luar biasa. Tapi bayangkan saudara, ketika murid-muridnya lagi dengar pesan itu, temu-temu Yesus naik ke surga. Bisa dibayangin saudara. Itu semua ndelongop, semua tercengang, semua kaget. Lah temu-temu kok naik, temu-temu kok terbang. Hari itu belum ada drone, betul saudara? Tapi hari itu Yesus naik ke surga. Di depan semua mata murid-muridnya. Itu yang luar biasa. Betul. Tubuh yang fana sudah digantikan dengan tubuh yang baru. Amin. Tapi seperti tadi kita baca bareng-bareng. Sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada setiap kita. Untuk kita akan menerima Roh Kudusnya. Ketika kita terima Roh Kudusnya, kita akan terima kuasa, kita akan terima power, kita akan terima dunamis. Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Amin. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu kemuliaannya hilang. Betul saudara? Tapi kreasinya itu gak hilang. Kreativitasnya gak hilang. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu kemuliaannya hilang. Tapi kreasinya gak hilang. Ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia, kemuliaan itu dikembalikan kepada saudara dan saya. Amin. Dan Roh Kudus yang akan menolong setiap
Kita mau baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ayat sebelumnya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya percaya Yesus pengen setiap kita jadi saksi, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang daripada Roh Kudus. Makanya itu pentingnya kita terima Roh Kudus. Amin. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena dialah roh penolong buat setiap saudara dan saya. Amin. Hari ini mari aktifkan Holy Spirit, Roh Kudus itu, supaya setiap kita boleh menjadi saksi-saksi. Buat setiap kita boleh menguatkan saudara-saudara kita. Buat setiap kita jadi berkat buat sesama kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Itu pentingnya yang namanya Roh Kudus. Misinya Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita mau baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Seperti yang kita nyanyikan, berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Yesus kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia Tuhan naik ke surga bukan ninggalin setiap kita. Amin. Karena dia sudah menjanjikan yang namanya Roh Kudus untuk turun dan memberi kuasa kepada setiap kita. Supaya kita menjadi murid-muridnya, menjadi saksi buat banyak orang. Amin. Dan mempunyai dampak buat orang banyak. Sekali lagi mungkin orang dunia berkata, yaitu orang Yesus naik ke surga, ya berarti udah gak bareng-bareng sama kamu dong. Seringkali orang dunia ngomong gitu saudara. Jauh. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang memberikan rohnya yang kudus buat saudara dan saya. Dan bukan cuma ada di samping, tapi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itulah Roh Kudus. Tujuan dan tugasnya itu luar biasa saudara. Amin. Dan kita sebagai duta-duta kerajaan surga. Saudara tahu kalau duta kerajaan, duta negara, duta besar negara lain ke Indonesia, itu diperlengkapi enggak? Diperlengkapi saudara. Dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih fasilitas, semuanya itu ada. Tapi syaratnya apa? Jadi duta kerajaan, jadi duta dari negara itu. Hukum yang berlaku, hukum apa? Hukum dari negara yang dikirim, betul? Makanya seringkali mereka nggak pakai aturan. Kadang-kadang kalau di jalan, lampu merah diterabas boleh-boleh aja. Pergoden diterabas boleh nggak? Boleh. Karena hukumnya, hukum negara yang mengutus mereka. Polisi bisa tangkap, bisa tilang nggak? Nggak bisa saudara. Hari ini saudara dan saya adalah duta kerajaan surga. Amin. Dan dia Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Tetek bengeknya, perlengkapan semua yang Tuhan butuhkan. Semua akan dicukupi. Dialah Yehova Jireh. Tapi misinya harus saudara dan saya lakukan. Kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sia-siakan kuasa dari Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di
di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kita dipanggil untuk menyebarkan keharuman tentang pengenalan akan Tuhan. Seringkali anak Tuhan itu gak bisa jadi saksi. Seringkali anak Tuhan itu jadi batu sandungan. Seringkali anak Tuhan itu jadi batu ganjelan. Tapi hari ini, mari saudara, kita harus terima kuasa Roh Kudus. Kita mau diubahkan hari demi hari. Supaya kita ini jadi saksi mengharumkan nama Kristus. Menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi saksi. Jadi berita baik buat setiap orang. Amin. Seperti yang tadi saya ngomongkan. Duta besar itu harus menerima tugas dari negara yang diutusnya untuk jadi apa? Wakil. Kalau duta besarnya itu melakukan kejahatan, yang malu siapa? Negaranya, saudara. Kita sebagai duta-duta kerajaan surga, kita harus jadi saksi yang mengharumkan nama Tuhan. Sebagai duta kerajaan surga, bakal nemuin persoalan gak dalam hidup? Pasti, saudara. Persoalan tetap ada. Yang persoalan itu gak dipanggil, ya datang sendiri kok. Betul? Ada aja. Tapi respon dari hati kita ini, kita harus tetap percaya. Ketika hatiku rada ragu, kita ayo deklarasikan lagi. Ayo perkatakan firman Tuhan. Perkatakan yang baik. Aku ini duta kerajaan surga. Tuhan sudah memperlengkapi segala sesuatu yang aku butuhkan. Kira-kira Tuhan tahu gak sih saudara ini, butuh itu, butuh. Tahu gak? Tahu saudara. Tapi ayo lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Satu, ketaatan akan mengubahkan segalanya. Seringkali orang itu gak taat saudara. Besok masih ada. Besok masih ada. Tapi seringkali satu ketaatan itu mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Mari belajar peka. Selalu ngomong sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menolong saudara dan memberi kekuatan. Dialah penolong dan menghibur. Amin. Dan saya percaya saudara, ketika cara pikir kita dipenuhi dengan Roh Kudus, cara pikir kita ketika kita terima Roh Kudus, cara pikir kita itu akan diubahkan seperti cara pikirnya Kristus. Lah saudara bayangin, kalau pikiran Kristus ada dalam pikiran saudara, apapun yang saudara lakukan berhasil. Apapun yang saudara lakukan jadi besar. Apa yang kutuk buat dunia diubah jadi berkat. Apa yang hina buat dunia jadi kemuliaan. Amin. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 7 dan 11. Yohanes 14 ayat 7 dan 11. Ayatnya banyak saudara. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa ini kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Saya percaya Yesus itu orang yang gampang tergerak belas kasihan. Betul? Betul saudara? Dikit-dikit ketika dia ngelihat orang sakit, dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan. Betul saudara? Lah kalau Bapak Yesus kita seperti itu, kita sebagai anak-anaknya, harusnya mirip gak?
Betul? Kehidupan dia itu enggak boring saudara. Tapi dia selalu bersuka cita. Ketemu orang selalu membawa keharuman dari bapaknya. Betul saudara? Seharusnya kita sebagai anaknya setidaknya mirip enggak? Seharusnya mirip. Firman Tuhan tadi ngomong, kalau kamu enggak bisa mirip banget. Setidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Udah, percaya sama aku udah. Saudara, engkong saya yang dulu di tempatnya Ibu Nani, mungkin ada beberapa yang mengenalnya. Engkong Tangjung Brahim, Engkong Siong, gitu ya. Saudara pernah lihat Pak Yusak? Mirip enggak? Mirip. Apalagi yang adiknya Pak Yusak, yang namanya Pak Bambang. Mirip enggak? Mirip. Yang beda tuh Pak Yongki itu beda. Rada beda. Tapi kalau Pak Yusak sama Pak Bambang, mirip enggak sama engkong saya? Mirip saudara. Betul? Tindak lakunya, cara batuknya, itu mirip saudara. Lah saya cucunya aja, rada mirip loh saudara. Tiap pagi, itu engkong saya, kalau di WC, itu sering batuk-batuk, betul ya Bu Nani ya? Kalau orang Jawa ngomong melukok, nggak tahu. Sampai hari ini pun saudara, saya kalau masuk kamar mandi, itu kayak apa ya? Kayak mual, kayak gitu loh. Kayak, tapi bukan sakit, bukan kena COVID saudara, bukan kena TBC, bukan saudara. Tapi udah kebiasaan seperti itu. Lah engkong saya itu, kalau jalan itu rada bungkuk saudara. Setelah tuanya sih, gitu loh. Ya karena saya juga taunya pas tuanya, bukan tahu mudanya saudara. Lah Pak Yusak itu juga rada bungkuk. Jalannya mirip engkong saya saudara. Betul. Kembaran saya Gidi, itu kalau dari belakang, itu jalannya mirip engkong saya. Makanya saya sering gini-gini, saya nggak mau jalan bungkuk gitu loh. Jangan-jangan nanti saya kayak engkong saya bungkuk gitu loh. Karena ini tulang belakangnya ini rada melengkung saudara. Rada melengkung sedikit. Jadi kalau lagi nggak sadar, temu-temu bungkuk gitu loh. Lah ini mama saya juga, mah kalau duduk tegak mah gitu. Wis tua tapi tegak duduknya gitu loh. Jangan mengkok. Mengkok, nah kurang bagus. Lah saya itu kan kalau lagi nongkrong, saya itu suka taruh tangan di belakang. Ibu Nani juga tuh. Itu kayak engkong saya saudara. Engkong saya tuh suka begitu, tek, gitu loh. Karena daripada begini, mending begini saudara-saudara. Kalau gini kan kayak orang marah-marah. Nah ini engkong saya begini. Lah saya itu gak sadar saudara. Anak saya Dev, lagi nongkrong, begini juga saudara. Jadi apa ya, nurun saudara. Betul? Itu bapak sama anak. Betul saudara? Lah kalau bapak saudara itu Tuhan di surga, seharusnya sifat karakter nurun. Amin. Nurun. Makanya berdoa, Tuhan aku mau jadi keturunanmu yang baik. Aku mau nurunkan sifat-sifat karakter Kristus. Amin. Itu nurun. Nurun saudara. Sifatnya, belas kasihannya, sukacitanya, percayanya kepada bapaknya. Itu harus nurun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya berdoa setiap kita ini punya bibit ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam saudara dan saya. Biar itu bertumbuh dan berbuah dalam diri saudara dan saya. Amin. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ngerti? Yesus itu omongannya sangat luar biasa saudara. Betul? Saudara dan saya bisa mengguncangkan dunia. Lewat perkataan saudara. Makanya hati-hati sama perkataan saudara. Seringkali kita sebel sama cucu atau sebel sama anak kita. Dasar bocah bandel pisan. Kaya bapak wah misalnya. Beneran saudara, perkataan kita itu akan jadi. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkatakan yang baik.
Sekalipun belum melihatnya perubahan, tapi perkatakan yang baik. Lah anak saya bisa nyandengkan tangan di sini, nggak ada yang ngajarin saudara. Anak saya perempuan juga gitu, kalau lagi nongkrong gini. Nah ini saya lihat dari belakang, loh kayak bapak yo, gitu loh. Itu ada rasa suka saudara. Oh ini bener anak saya berarti gitu loh. Betul kan saudara? Lah kalau misalnya bapak kita di surga, ngelihat kita seperti itu. Bapak kita di surga ngomong, iki anakku Dudu toh gitu loh. Ini anakku bukan toh gitu loh. Ayo saudara. Seringkali dalam perkataan kita, itu yang perlu dijaga saudara. Perkatakan yang baik, perkatakan yang baik. Amin. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul saudara? Itu dengan apa? Dengan perkataan. Hanya manusia yang dibuat. Betul? Dengan perkataan. Semua itu jadi. Jadi perkataan itu sangat luar biasa saudara. Kuasa perkataan. Kuasa, kalau kita sering ngomong kuasa deklarasi. Itu sangat luar biasa. Makanya hari ini saudara. Mari kuasa perkataan itu harus kita gaungkan. Bukan cuma ketika kita ada di gereja. Tapi ketika kita ada dimanapun. Mungkin bisnis saudara, rumah tangga saudara, kehidupan saudara lagi tidak baik-baik saja. Mari perkatakan. Perkataan. Karena itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Biar yang baik, yang ilahi, yang kudus, yang sempurna. Itu yang terjadi buat hidup saudara dan saya. Amin. Roma 3 ayat 23 tadi yang saya sudah ngomong. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Roh Kudus ada dalam dunia ini, Tuhan sudah dibangkitkan, Tuhan sudah disalibkan. Dia sudah mengembalikan kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Makanya Yesus sudah memberi kehidupan dalam saudara. Yohanes 6 ayat 63 kita loncat. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, itu roh Bapa sendiri, ia akan bersaksi tentang aku. Semakin kita penuh dengan Roh Kudus, semakin kehidupan kita akan menjadi saksi dan menguatkan orang lain. Amin. Orang akan ketemu kita, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Ketika kita terima roh yang daripada Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di Kejadian, di perjanjian lama, di mana itu? Keluaran 31 ayat 1 sampai 5, saya mau baca dengan cepat. Lihatlah, telah kutunjuk Besalael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Amin. Itu sudah ada roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang yang skillful, saudara. Orang yang berkreasi sangat banyak. Amin. Ketika Besalael bin Uri bin Hur, dia dipenuhi dengan roh Allah. Dia bisa melakukan berbagai macam pekerjaan. Betul saudara? Itu bisa multi talent. Bisa melakukan segala sesuatunya. Betul? Saudara dan saya ketika dipenuhi dengan Roh Kudusnya, saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nggak cuma jadi ibu rumah tangga. Nggak cuma jadi karyawan. Tapi saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Roh Kudus akan menunjukkan saudara dan saya apa yang harus saudara lakukan untuk menggenapkan destiny yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara.
tetap percaya, tetap berdoa, tetap melakukan bagianmu, maka saya percaya Dia Tuhannya akan menolong saudara dan saya menjadi orang-orang yang skillful, menjadi orang-orang yang besar. Amin. Karena kita sudah terima tongkat itu saudara, di tangan kanan kita, di tangan kiri kita. Amin. Janji Tuhan di tahun ini, itu Tuhan akan genapkan dalam hidup saudara dan saya. Tahun kebaikan, tahun kenikmatan akan saudara nikmati. Amin. Mari kita menunggu janji itu. Mari Tuhan sekali lagi penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus, sehingga aku menjadi orang-orang yang skillful di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, nanti sebentar sore juga bicara juga tentang kuasa Roh Kudus ya. Nyambung dengan apa yang disampaikan pada hari ini, supaya kita itu benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus dan ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam akhir zaman ini ya. Tadi disampaikan tentang semua sifat itu nurun ya. Nah, saudara dan saya ini kan anaknya Tuhan. Nah, jadi kalau anaknya Tuhan Yesus, apa yang jadi sifatnya Tuhan Yesus itu sifat ya. Sepertinya yang tadi dikatakan kenapa tangan bisa ke belakang dan sebagainya, itu kan sifat ya. Nah, sifat Tuhan Yesus itu harus nurun dalam hidup saudara dan saya. Salah satu daripada sifat Tuhan Yesus mempunyai sifat yang luar biasa banget lah. Dan semua sifatnya baik, nggak ada sifat Tuhan Yesus yang jelek. Nah, sifat itu kan harus nurun dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dan salah satu adalah Tuhan Yesus itu mempunyai roh belas kasihan. Kalau ada, tadi Luki juga udah sampaikan, tidak tega kalau melihat orang yang menderita dan selalu memberi dan memberi. Nah, saya yakin ini sifat ada dalam hidup saudara. Nah, kita kan mau ke Uganda ya. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa Uganda itu adalah suatu daerah yang cukup kekurangan. Ya. Jadi bukan kelebihan ya. Kalau saudara lihat dari channel-channel tentang Uganda, saudara bisa lihat. Coba lihat aja. Mereka hidupnya itu penuh dengan kekurangan ya. Kalau kita lihat baju mereka, kalau kita melihat akan keadaan mereka, ya, sangat kekurangan. Nah, Tuhan Yesus itu punya hati untuk memberi. Dan saya berdoa, saudara, kita itu ke sana akan membuat paket 300 paket sembako. Kalau nanti persembahan saudara lebih banyak, sebenarnya si pengennya itu lebih dari 300 saudara. Nah, itu kami akan memberikan satu paket itu harganya 225.000 untuk uang sini. Kalau di kursnya ke sana itu kurang lebih 225.000 per paket. Nah, saya rindu saudara itu yang sudah punya hati seperti Yesus, pengen kan sifatnya Yesus ada dalam hidup saudara dan saya? Hah? Rindu kan? Nah, kalau rindu, saya itu rindu juga saudara mempraktekkan apa yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Saudara boleh ngambil satu paket ya. Kalau setiap orang ngasih satu paket, itu 300 orang cumaan sudah ketutup. Ya kan? Nah, kalau saudara merasakan, aduh saya juga masih kekurangan kok misalnya ya. Saya mau nyumbang setengah paket, ya udah ngasih 125. Kalau saudara merasakan, aku seperempat paket ya. Kalau seperempat paket itu kurang lebih 5.000-an lah ya. Misalnya ya. Ya 6.000 atau 7.000-an lah ya misalnya ya. Hah?
225 dibagi 4, ya 50 ribuan. Kalau saudara bilang, aduh aku kok nggak punya uang sih segitu misalnya, wis aku mau nyumbang 25.000 saja, nggak masalah. Yang saya rindukan saudara itu ada hati keluar, Tuhan aku punya sifat seperti engkau, aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma segini, beri yang terbaik buat Tuhan. Itu namanya saudara itu memberikan, menabur di tempat daerah yang memang membutuhkan. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kamu memberikan air, secangkir air aja kepada seseorang, sama dengan memberikan kepadaku. Itu firman kan? Saya menghimbau saudara untuk ikut ambil bagian. Aku nggak bisa ke Uganda, ya. Tapi aku mau memberikan apa yang aku punya. Ya. Saudara nggak bisa ngomong gini, wis aku mau nyumbang apa namanya pakaian bekas, mau ngasih kok bekas ya. Nah, saya mengucap syukur. Kemarin saya itu bicara dengan Eklesia Pusat. Saya bilang begini, Pak, saya itu mau pelayanan ke Uganda tanggal 26. Saya bilang, Bapak mau nabur enggak? Saya bilang, mungkin Bapak dia punya pabrik kaos memang. Kalau punya mau nabur enggak? Terus tanya, butuhnya berapa? Butuhnya 1.500 kaos, saya bilang gitu. Oh ya, nanti saya lihat di pabrik dulu, gitu. Nggak lama. Dia terus ngomong, ada Bu, ada 2 warna, hijau sama putih. Ya, saya mau nabur 1.500 kaos. Oh ya. Lalu saya tuh merasakan dia itu punya hati ya, untuk memberi. Saya tuh mau ngomongnya gini, Pak, kalau misalnya ada, nggak usah warnanya nggak usah sama. Jadi misalnya Bapak punya kain lebihan ada yang warnanya apa saja, ya. Saya minta kita tabur ke Uganda. Saya bilang apa saja. Dia jawabnya enggak. Saya tidak mau memberi sesuatu hal yang sisa. Ya. Jadi dia memberi. Saya mengucap syukur. Kita nanti nabur kaos juga 1.500 kaos baru. Ya. Bukan sesuatu hal yang bekas. Ya. Jadi saya nggak mau membawa barang-barang bekas saudara untuk ditabur ke sana. Beri yang baru. Jadi saya mengucap syukur untuk segala sesuatu itu. Ya. Sudah banyak yang nabur. Ya. Saya nabur Bu, sudah masuk banyak nabur. Nah saudara kalau mau nabur ini di rekening lawatan. Ya. Ada beberapa yang sudah masuk ke Yayasan Gracia, saya sudah ngomong nanti kembaliin ya ke lawatan ya. Karena kita butuhnya banyak. Kalau sampai saya sudah berdoa sama Tuhan, kalau nanti uang taburan ini lebih daripada yang kita butuhkan, yang saat ini kita ambil 300 paket, saya tetap uang itu akan didolarkan dan kita akan bawa ke Uganda. Ya. Nanti mau apa? Dibeliin sembako lagi, gitu. Kalau di sana kan kita nggak bisa bawa uang rupiah, ya kan? Jadi nanti didolarkan, terus kita akan bawa ke Uganda dan nanti akan dibelikan sembako di sana. Jadi jangan takut uang saudara itu enggak kebawa. Ini semua akan dibawa. Yang taburan ini, yang taburan buat sembako itu kami akan bawa semuanya. Jadi enggak ada yang ditinggalkan di rekening lawatan. Tapi kita akan bawa dan sehingga saudara, saya mau sampaikan bahwa kita ini benar-benar nabur, ya, benar-benar menanam suatu benih di sana. Dan saya percaya benih yang saudara dan saya tanam di sana, sekalipun tanahnya kurang bagus, tapi kalau benihnya bagus dan dipelihara akan berbuah. Percaya
bahwa apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Siapkan hati untuk sebentar sore, karena sebentar sore sambungan dari apa yang saudara sudah dengar pada pagi hari ini, untuk kita benar-benar meraih segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat apa yang sudah Engkau sediakan buat kami setiap kali. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, biarlah kami mau mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengerti bahwa Engkau memperhatikan yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan yang sedih, Engkau memperhatikan yang ragu-ragu, Engkau memperhatikan yang pikirannya terlalu memikirkan perkara-perkara yang bagaimana. Semua Engkau perhatikan, termasuk orang yang kekurangan. Berikan kepada kami Tuhan untuk menabur, supaya benih ini tertanam di Uganda. Dan kami percaya akan terjadi penuaian besar-besaran di sana. Engkau akan ubahkan Uganda menjadi suatu negara yang diberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau menyuruhkan kami ke sana. Engkau membuat kami supaya berpuasa Tuhan, untuk kami mencintai akan sesama kami, mencintai akan Uganda, suatu daerah yang merupakan perkara-perkara yang luar biasa Kau akan kerjakan. Tuhan, kami mengucap syukur, rasul-rasul melakukan perkara yang ajaib di sana, melakukan tugas sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk akhir zaman ini Engkau membawa kami ke sana Tuhan. Sebagaimana Rasul Filipus Tuhan menginjili sida-sida dari Ethiopia, berarti itu dari Afrika, daerah sana Tuhan. Kami percaya kalau Engkau bawa kami ke Afrika, ke Uganda ini, Kau punya rencana yang luar biasa. Beri kami punya hati Tuhan. Kami belum bisa ke sana, kami mau nabur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat pulau-pulau Tuhan, karena kami akan terus melakukan sesuai dengan amanat yang Kau berikan kepada kami untuk putaran terakhir kedua ini. Untuk ke pulau-pulau kembali, dan juga untuk ke daerah benua-benua Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, penggenapan semua janji-Mu akan terjadi. Kami mengucap syukur kalau Kau pakai eklesia ini, JKI Anugerah ini, untuk ikut ambil bagian. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau siapkan akan jiwa-jiwa di sana Tuhan, supaya jiwa-jiwa di sana mengerti bahwa lawatan yang terjadi di tempat ini juga akan terjadi di sana. Berkat yang Kau limpahkan di tempat ini akan menjadi kelimpahan di Uganda. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk buku-buku yang sudah diterjemahkan pakai bahasa Inggris yang akan dibawa ke sana. Berkati Tuhan, supaya buku ini masuk dalam percetakan secepatnya, dan semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya negara kami diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Biarlah mereka mempunyai suatu jiwa berjuang buat bangsa ini, mengentaskan bangsa ini dari segala kemiskinan. Kami berdoa buat apa yang diputuskan, semua investor-investor yang akan memberikan berkat buat di tempat ini. Tolong Tuhan, biar semuanya itu mendatangkan berkat. Semua yang tidak mendatangkan berkat, bahkan mau menghancurkan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan hikmat untuk ditolak Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong bangsa ini. Kami percaya Tuhan, bahwa semua yang akan diputuskan untuk kebaikan bangsa, bukan untuk menghancurkan. Kami juga berdoa damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Kesatuan dan unity terjadi Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hamba-Mu hanya percaya dengan janji-Mu bahwa 5 tahun ke depan ini Engkau jamin Indonesia. Oleh karena itu kami percaya. Kami percaya karena hidup kami karena iman, bukan karena penglihatan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta menerima roh kekuatan, roh kesehatan, daya tahan tubuh untuk hidup kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam dunia ini, Engkau tetap akan meluputkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa buat sebentar sore, siapkan hati kami Tuhan menerima pesan-Mu. Pesan yang sangat luar biasa. Kami minta Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami, menangkap apa yang Engkau mau ya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk-Mu, menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditanami setiap benih ilahi. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang akan memberikan perkara-perkara yang ajaib buat hidup kami dengan kami oleskan minyak supranatural ini dalam hidup kami. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini selalu hidup dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada mata kami Tuhan, pada telinga kami, pada bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh hidup kami terus Tuhan ada dalam kehidupan di atas rata-rata. Kau buang semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami supaya hari ini Engkau memberkati kami dengan berkat yang supranatural. Kami akan berjalan dalam perjalanan kami hari ini. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan banyak perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini adalah hari yang istimewa dalam hidup kami. Ada ibadah raya, kami menyambut segala sesuatu bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.